Warung makan Bu Marta berdiri di sudut jalan kecil yang jarang dilewati kendaraan besar. Cat hijau pucat di dindingnya sudah mengelupas. Papan nama kayu bertuliskan, Warung Bu Marta, masakan rumahan, tampak miring seolah akan jatuh kapan saja. Anehnya, meski lokasinya sepi dan jauh dari pusat keramaian, warung itu tak pernah kehilangan pelanggan. Setiap pagi, aroma masakan dari dapur Bu Marta selalu menggoda. Lebih kuat dari warung manapun di sekitar. Nasi hangatnya pulen. Lauknya sederhana tapi rasanya membuat orang ingin kembali lagi, dan lagi. Banyak pelanggan bilang, setelah makan di sana, badan terasa ringan, hati tenang, tapi juga muncul rasa ingin yang aneh, seperti kecanduan yang tak bisa dijelaskan. Bu Marta sendiri dikenal pendiam. Wajahnya selalu datar, jarang tersenyum. Matanya cekung dan gelap seakan kurang tidur bertahun-tahun. Ia hampir tak pernah terlihat keluar rumah selain untuk membuka warung. Tidak ada yang tahu pasti dari mana modal awalnya. Padahal dulu ia hanya janda miskin yang bahkan sering berutang di warung tetangga. Namun sejak warung itu berdiri, hidup Bu Marta berubah drastis. Rumahnya yang dulu reot kini berdinding tembok kokoh. Setiap bulan ia membeli perhiasan emas, tapi tak pernah terlihat pergi ke pasar besar atau menerima kiriman barang. Yang lebih janggal, warungnya buka 24 jam, dan pada jam-jam tertentu, terutama lewat tengah malam, lampu dapurnya tetap menyala terang. Warga mulai berbisik, ada yang bilang Bu Marta sering terlihat berbicara sendiri di dapur. Ada juga yang mengaku mendengar suara orang mengunyah dan berbisik dari dalam warung, padahal saat itu tidak ada satupun pelanggan. Isu paling menyeramkan mulai menyebar pelan-pelan. Warung Bu Marta bukan sekadar warung makan biasa. Konon, ada harga yang harus dibayar agar masakannya selalu laris, dan bukan dengan uang. Teror pertama terjadi tanpa disadari siapapun. Dimulai dari hal-hal kecil yang dianggap kebetulan. Seorang tukang ojek yang biasa makan malam di warung Bu Marta mengeluh sakit perut hebat, tapi anehnya bukan seperti keracunan. Ia mengaku bermimpi berada di dapur gelap, duduk menghadap meja penuh piring kosong, sementara seseorang berdiri di belakangnya, mengunyah tanpa henti. Malam berikutnya, seorang pemuda yang baru pulang kerja bersumpah melihat Bu Marta melayani pelanggan tambahan di warungnya sekitar pukul 2 dini hari. Ada 3 orang duduk membelakanginya. Tubuh mereka kaku, terlalu diam, dan saat ia mendekat untuk memesan, kursi itu ternyata kosong. Tapi piring-piring di meja masih basah, seolah baru saja dipakai makan. Warga mulai menyadari satu kesamaan. Teror selalu muncul setelah seseorang makan terlalu sering di warung Bu Marta. Beberapa pelanggan mengeluh merasa cepat lapar meski baru makan, lalu bermimpi aneh tentang tangan-tangan hitam yang menyuapi mereka nasi hangat sambil berbisik, "Tambah, masih kurang." Suatu malam, anak kecil bernama Raffi menunjuk ke arah dapur warung dan bertanya polos pada ibunya. "Bu, kenapa nenek-nenek itu makannya di bawah kompor?" Ibunya menoleh, tak melihat siapapun. Tapi dari bawah kompor dapur Bu Marta, terdengar suara sendok beradu pelan, disusul tawa lirih yang tidak manusiawi. Sejak malam itu, bau masakan Bu Marta berubah. Tetap harum, tapi ada aroma amis samar yang tak bisa dijelaskan. Kucing-kucing liar yang biasa berkeliaran mendadak menghilang. Dan setiap tengah malam, warga sekitar mendengar suara orang makan serempak. Seperti banyak mulut mengunyah di dalam warung yang terlihat kosong. Teror baru saja dimulai. Malam Jumat itu, listrik di kampung tiba-tiba padam sekitar pukul 11. Rumah-rumah gelap, hanya suara jangkrik dan angin yang terdengar. Tapi anehnya, warung Bu Marta tetap menyala terang. Lampunya tidak berkedip sedikit pun, seperti mendapat sumber listrik sendiri. Beberapa warga yang penasaran mengintip dari kejauhan. Dari celah tirai dapur, terlihat bayangan Bu Marta sedang memasak. Namun bayangan di dinding tidak hanya satu. Ada lebih dari 5 bayangan. Bergerak tidak beraturan, seolah banyak orang berdiri mengelilinginya. Padahal pintu warung terkunci dari dalam. Tiba-tiba terdengar suara sendok dan piring beradu cepat. Lalu suara kunyahan serempak, cepat, rakus, seperti puluhan mulut sedang melahap sesuatu. Salah satu warga, Pak Darto, memberanikan diri mendekat. Saat ia mengintip melalui jendela samping, napasnya tercekat. Di dalam, kursi-kursi terisi penuh.
Tapi yang duduk bukan manusia utuh. Ada yang kepalanya tertunduk dengan rambut panjang menutupi wajah. Ada yang tubuhnya kurus pucat dengan mata kosong. Mereka makan dengan gerakan kaku. Nasi yang mereka suap tidak pernah habis. Bu Marta berdiri di tengah ruangan. Tersenyum untuk pertama kalinya. Senyum yang terlalu lebar. Pelan-pelan. Masih banyak. Katanya lembut. Saat Pak Darto mundur ketakutan. Pintu warung terbuka sendiri dengan suara berderit panjang. Semua kepala di dalam ruangan berputar bersamaan. Menghadap ke arahnya. Mata mereka hitam kosong. Dan dalam hitungan detik, lampu warung mati. Keesokan paginya, Pak Darto ditemukan pingsan di depan warung. Wajahnya pucat, tubuhnya dingin. Saat sadar, ia hanya bisa berbisik satu kalimat berulang-ulang. Jangan makan sampai habis. Jangan pernah habiskan makanannya. Sejak saat itu, siapapun yang menghabiskan makanan di warung Bu Marta selalu mengalami hal yang sama. Mimpi buruk, tubuh melemah, dan merasa ada yang mengikuti dari dapur sampai ke rumah. Isu pesugihan itu kini bukan lagi sekadar bisikan. Ada yang bilang Bu Marta memberi makan sesuatu di malam hari. Dan sebagai gantinya, makhluk itu membuat dagangannya tak pernah sepi. Korban pertama yang hilang adalah Rian. Anak kos berusia 22 tahun. Perantau dari luar kota. Pendiam. Jarang bergaul. Dan hampir setiap malam makan di warung Bu Marta karena murah dan rasanya selalu membuatnya rindu rumah. Ia bahkan bercanda pada teman kosnya. Kalau nikah nanti, mau cari istri yang masaknya kayak Bu Marta. Sejak 3 minggu terakhir, Rian makan di sana tanpa pernah absen. Ia selalu menghabiskan makanannya sampai bersih. Bahkan kuah terakhir pun ia seruput. Dan setiap selesai makan, Bu Marta selalu berkata dengan suara pelan. Bagus, jangan disisakan ya. Awalnya tidak ada yang aneh. Sampai suatu malam, Rian tidak kembali ke kos. Teman sekamarnya mengira ia lembur. Tapi keesokan paginya, tempat tidur Rian masih rapi. Ponselnya tertinggal di meja. Dan sandal jepitnya masih ada di depan pintu kos. Seolah ia keluar tanpa niat pergi jauh. Yang membuat bulu kuduk berdiri. Rekaman CCTV Gang menunjukkan Rian berjalan menuju warung Bu Marta pukul 23.47 malam. Ia terlihat biasa saja, tapi pada pukul 1.13 dini hari, kamera merekam sesuatu yang membuat pemilik kos muntah saat melihatnya. Rian keluar dari warung, namun langkahnya aneh. Kakinya menyeret pelan, kepalanya menunduk terlalu dalam, dan bayangannya di tanah, tidak mengikuti gerak tubuhnya. Bayangan itu tertinggal beberapa detik, lalu bergerak sendiri masuk kembali ke dalam warung. Sejak saat itu, Rian tak pernah terlihat lagi. 3 hari setelah hilangnya Rian, warga mulai mencium bau tak sedap di sekitar warung. Bu Marta berdalih itu bau selokan. Namun seorang ibu yang sedang membeli nasi melihat sesuatu di dapur. Sebuah piring besar berisi nasi putih yang tidak disentuh, diletakkan di lantai, tepat di bawah kompor. Dan di sampingnya, ada sandal jepit yang mirip milik Rian. Malamnya, suara kunyahan kembali terdengar lebih keras dari biasanya. Tidak lagi seperti puluhan orang, tapi seperti ratusan mulut lapar yang berebut makanan. Seorang warga nekat mengintip lewat ventilasi atap. Ia melihat pemandangan yang tak akan pernah hilang dari pikirannya. Lantai dapur Bu Marta dipenuhi sosok-sosok kurus berkulit abu-abu. Mereka duduk melingkar. Makan dari satu wadah besar yang tak terlihat jelas isinya. Di tengah lingkaran itu berdiri Bu Marta, membawa sendok kayu panjang seperti sedang mengaduk sesuatu di kuali besar. Dan di dalam kuali itu, terlihat tangan manusia muncul sebentar, lalu tenggelam kembali. Salah satu makhluk mendongak, wajahnya rusak, pipinya cekung, dan matanya kosong. Tapi wajah itu dikenali, itu Rian, atau setidaknya, sisa dirinya. Tubuhnya kurus, seperti telah lama kelaparan. Ia makan dengan rakus, menyuap nasi yang tampak tak pernah habis. Setiap kali ia berhenti, Bu Marta menyentuh kepalanya pelan dan berbisik. Belum lunas, makan lagi. Makhluk-makhluk lain ikut menyahut. Suara mereka serempak dan bergetar. Belum lunas, belum lunas. Ternyata, setiap pelanggan yang terlalu sering makan dan selalu menghabiskan makanan, perlahan memberikan sesuatu, bukan uang, tapi energi hidupnya. Jika sudah cukup, mereka dipanggil kembali tengah malam. Tubuh fisik mereka lenyap,
dan yang tersisa menjadi penghuni dapur. Warung Bu Marta tak butuh tumbal darah. Ia butuh pelanggan setia. Seminggu kemudian, 2 orang lagi dinyatakan hilang. Keduanya diketahui rutin makan di sana. Dan yang paling mengerikan, meski isu sudah menyebar dan beberapa warga ketakutan, warung Bu Marta justru semakin ramai. Orang-orang luar kampung berdatangan. Mereka bilang masakannya viral di media sosial karena rasanya bikin nagih. Setiap malam, jumlah suara kunyahan semakin banyak. Dan jika kau berdiri cukup lama di depan warung itu lewat tengah malam, kau mungkin akan melihat satu kursi kosong di sudut ruangan. Kursi yang selalu disiapkan, menunggu pelanggan berikutnya. Setelah 2 korban tambahan hilang, suasana kampung berubah total. Tidak ada lagi anak-anak bermain sore. Tidak ada lagi bapak-bapak nongkrong. Semua pintu tertutup lebih cepat dari biasanya. Tapi warung Bu Marta tetap buka. Dan justru semakin ramai. Anehnya, pelanggan yang datang sekarang kebanyakan orang luar kampung. Wajah-wajah asing. Mereka makan lahap. Wajah puas. Lalu pulang dengan senyum kosong. Beberapa hari kemudian, orang-orang itu terlihat kembali. Tapi berbeda. Lebih pucat. Lebih kurus. Matanya seperti kurang tidur. Salah satu warga, Sari, merasa adiknya mulai berubah. Setiap malam ia diam-diam pergi makan ke warung Bu Marta. Setiap pulang, tubuhnya bau asap dapur dan tanah basah. Suatu malam, Sari mengikutinya. Ia melihat adiknya duduk sendirian di warung pukul 0.40. Tak ada pelanggan lain, tapi kursi-kursi di sekelilingnya bergerak pelan. Seperti ada yang duduk dan bergeser. Sendok-sendok terangkat sendiri. Piring-piring terisi nasi tanpa ada tangan yang menyendok. Adiknya makan dengan cepat. Terlalu cepat. Nasi di piringnya tak pernah berkurang. Tapi gerakan menyuapnya makin panik. Makin rakus. Dari dapur, Bu Marta keluar membawa baskom besar. Isinya hitam pekat. Seperti bubur gosong. Bau amis menyengat sampai keluar. Sudah hampir lunas, ucap Bu Marta lembut. Tiba-tiba adiknya berhenti makan. Tubuhnya gemetar. Dari bawah meja, tangan-tangan kurus mencuat perlahan, memegang kakinya. Sari hampir menjerit, tapi suara tak keluar. Bayangan-bayangan di dinding memanjang, menjulur sampai ke langit-langit. Dan satu persatu sosok abu-abu mulai muncul di kursi-kursi kosong. Mereka tidak benar-benar duduk, tubuh mereka setengah menyatu dengan udara. Salah satu dari mereka menoleh. Wajahnya masih muda, masih ada sisa ekspresi takut. Itu salah satu korban yang hilang minggu lalu. Makhluk itu membuka mulutnya lebar, terlalu lebar, dan dari dalamnya keluar suara yang bukan suaranya sendiri. Tambahkan lagi, masih kurang satu. Semua kepala menoleh ke arah pintu. Ke arah Sari, lampu warung berkedip cepat, pintu menutup sendiri dengan keras. Di dalam, Bu Marta tersenyum tipis. Matanya kini benar-benar hitam tanpa putih mata. Datang sendiri, bagus. Katanya pelan. Kuali di dapur mulai mendidih keras. Bau amis berubah menjadi bau daging rebus. Suara seperti sesuatu yang sedang diaduk terdengar berat dan kental. Dan di bawah kompor, terlihat wajah-wajah lain muncul dari lantai tanah. Mereka seperti tertanam di sana. Hanya kepala yang terlihat. Mulut mereka terbuka menunggu suapan. Adiknya Sari mulai berdiri perlahan. Gerakannya kaku. Ia berjalan ke dapur. Bukan keluar warung. Tangan-tangan dari bawah lantai menariknya turun sedikit demi sedikit, seolah tanah itu cair. Sari akhirnya bisa berteriak, dan saat warga berdatangan karena mendengar jeritan, yang mereka lihat hanya warung biasa dengan lampu redup. Tidak ada siapapun, hanya satu piring nasi di meja, masih hangat, dan ada 2 sendok di atasnya. Warga akhirnya membongkar dapur warung Bu Marta setelah banyak orang hilang. Di bawah lantai, mereka menemukan tanah yang bergerak dan dipenuhi sosok-sosok kurus, para korban yang belum benar-benar mati. Di tengahnya ada makhluk besar bermulut di perutnya, tempat jiwa-jiwa itu terperangkap. Bu Marta ternyata membuat perjanjian. Ia memberi makan makhluk itu dengan energi pelanggan, dan sebagai gantinya warungnya selalu laris. Warga membakar dapur tersebut, api membesar. Jeritan terdengar di mana-mana. Makhluk itu hancur. Dan Bu Marta ikut lenyap bersama warungnya. Namun sebelum semuanya musnah, terdengar satu bisikan terakhir. Lapar tidak pernah mati. Beberapa bulan kemudian,
Di kota lain muncul warung baru dengan rasa yang bikin nagih, dan lampu dapurnya selalu menyala tengah malam.